Halo, kembali lagi di tutorial Matematika Bisnis bersama saya, Christian Konstantin. Kali ini saya akan coba membahas mengenai soal dan pembahasan materi pemrograman linear. Kita langsung saja. Oke, soal nomor 1, tuliskan masing-masing sebuah sistem ketidaksamaan linear yang menggambarkan daerah yang diarsir. Oke, jadi kita mencari persamaan garis yang membatasi daerah yang diarsir. Untuk gambar ini ada 4 garis ya, kalau kalian perhatikan. Ada 2 garis berwarna biru dan 2 garis berwarna merah. Oke. Ya, untuk yang paling mudah gitu ya, kita cari garis yang warna merah dulu. Kita cari garis yang warna merah. Oke, kita perhatikan ada 2 sumbu di sini, ada sumbu X dan juga sumbu Y. Garis yang tegak sepanjang sumbu Y ini, kita lihat daerah yang diarsir berada di sebelah kanan dari sumbu Y, gitu ya. Jadi persamaan garis yang membatasi adalah X sama dengan 0 dengan daerah yang diarsir di sebelah kanan, maka pertidaksamaannya adalah X lebih besar sama dengan 0. Oke. Untuk garis datar sepanjang sumbu X, kita perhatikan daerah yang diarsir berada di atas garis, ya. Nah, karena itu pertidaksamaannya adalah Y lebih besar sama dengan 0. Oke, ini mungkin cukup mudah. Untuk 2 garis biru, saya label dulu misalkan. Yang ini adalah garis pertama, yang sebelah sini garis kedua, gitu ya. Oke, ini memotong di titik 0,5 ya, di sini 2,0. Oke, jadi yang kita lakukan adalah mencari persamaan garisnya dulu ya. Persamaan garisnya dulu. Oke, yang perlu dilakukan adalah cari, mungkin ada sebuah trik yang bisa dipakai, namun mungkin juga bisa tidak bisa dipakai untuk beberapa kasus ya. Jadi misalkan ini ada garis, misalkan memotong di titik A di sumbu Y dan memotong di titik B pada sumbu X. Dan ini sumbu B, maka persamaan garisnya itu menjadi AX ditambah BY sama dengan AB. Oke ya, kalian perhatikan di sini berarti dia dikali silang A dengan X, B dengan Y, gitu ya. Oleh karena itu didapat untuk yang garis pertama 5, kita silang ke X, 5X, tambah 2, silangkan ke Y, tambah 2Y, sama dengan 10 untuk persamaannya, untuk persamaan garis pertama. Lalu kalian perhatikan di sini dia yang diarsir adalah yang sebelah kiri garis, itu yang sebelah sini. Oke, apa yang perlu kalian lakukan? Yaitu adalah mengecek salah satu titik. Gitu ya. Kalian bebas mau mengecek titik di sebelah kiri garis atau di sebelah kanan garis. Gitu ya. Namun biasanya untuk mempermudah perhitungan kita ceknya titik 0,0 gitu ya. Kita cek titik 0,0, substitusi ke persamaan. 5X tambah 2Y disubstitusi dengan 0,0 menjadi 0 ditambah 0 kurang dari 10. Ya. Gitu ya. Persamaan ini apa? 0 tambah 0 itu jadi pertama kita kan 0 tambah 0 titik-titik 10. Oke, kalau kalian perhatikan ini kan lebih kecil ya. Makanya dia di sini lebih kecil dari 10. Kemudian jangan lupakan tanda sama dengan. Kenapa ada tanda sama dengan? Karena garis yang membatasi itu tidak putus-putus. Makanya ada tanda sama dengan. Untuk garis kedua, oke, ini motong di 0,3 dan 5,0. Kita kalikan silang, 3X tambah 5Y, 15. Kemudian yang diarsir adalah daerah yang di bawah gitu ya. Kita cek lagi menggunakan misalkan 0,0. 0 ditambah 0
titik-titik 15. Kita perhatikan ini juga lebih kecil. Dan 0,0 kan termasuk di dalam arsiran gitu ya, di daerah yang bawah gitu, di bawah garis. Maka dia lebih kecil sama dengan 15. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 2, ya ini dibalik. Kita diminta menggambar. Oke, untuk yang ini kita tidak bisa menggunakan cara yang tadi ya, misalkan ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita cari titik potong untuk kedua sumbu. Jadi kita cari titik potong sumbu Y dan sumbu X. Oke, untuk mencari titik potong, kita cari misalkan 3X dikurang 5Y sama dengan 15. Ya, kita mencari persamaan garis ya, jadi sama dengan ya. Untuk tanda lebih besar lebih kecil itu daerahnya saja. Oke, kita misalkan kita cari ya titik yang membatasinya. Misalkan X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka kita dapat nilai Y-nya harus -3 ya, supaya ruas kiri dan ruas kanan hasilnya angkanya sama ya, -3. Oke. Untuk kalau Y-nya yang 0 sekarang, maka kita dapat X-nya harus 5 gitu ya. Oke, kita tahu jadi yang di titik yang dilalui oleh garis ini adalah -3, 0,3 dan 5,0. Tuh, lalu kita tarik garis, kita lihat di sini lebih kecil saja gitu ya, nggak ada sama dengan. Jadi garisnya harus garis putus-putus. Oke, seperti itu kira-kira. Misalkan kita lihat, terus karena ini lebih kecil ya, daerah yang mana yang diarsir? Yang atas atau yang bawah? Di atas garis atau di bawah garis gitu ya. Ya kita cek lagi, misalkan kayak tadi. Misalkan 0,0 kita cek. Kalau kita menggunakan titik 0,0, hasilnya jadi 0 kurang dari 15 gitu ya. Ya 0 kurang dari 15 adalah pernyataan yang benar. Maka yang diarsir adalah daerah yang ada 0,0-nya gitu. Yaitu daerah yang di atas garis. Gitu ya. Oke, ini untuk garis pertama gitu. Oke, sini garis pertama. Oke, misalkan saya ganti lagi ya, saya ganti warnanya. Untuk garis yang kedua, 7X tambah 2Y lebih besar dari 7. Oke, kita cari titik potongnya juga ya. Oke, ini untuk yang garis kedua misalkan. Oke, misalkan kita punya X-nya 0, maka 7X tambah 2Y harus sama dengan 7 ya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya adalah 7/2. Kita balik, kalau Y-nya 0, balik misalkan Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, maka X1 gitu ya. Kayak jadi titik potongnya di, ya kira-kira gambarnya begini deh. Oke. Ya ini di 1,0 dan 0,7/2. Oke, ini garisnya nggak putus-putus karena dia ada sama dengan di pertidaksamaannya. Oke, kemudian dia lebih besar ya, lebih besar dari 7. Uji titik lagi, misalkan 0,0 lagi ya. 0 ditambah 0 lebih besar dari 7. Salah ya pernyataannya. Oleh karena itu yang diarsir adalah daerah yang tidak ada 0,0-nya, yaitu daerah yang sebelah kanan.
Oke. Sekarang untuk yang ketiga. Untuk yang ketiga, dia 2x tambah 3y sama dengan 6. Oke, misalkan kalau x-nya 0, maka y-nya harus 2. Kalau y-nya 0, x-nya harus 3. Oke, berarti garisnya seperti ini lah ya. Kira-kira. Oke, seperti inilah. Masih kurang bagus. Ya, susah ya bikin presisi. Kalau di kertas mungkin lebih mudah. Oke, ya seperti inilah kira-kira. Oke, nggak putus-putus ya, karena ada sama dengan. Ini 2, di sini memotong di 3. Oke, kita cek uji titik lagi ya. Misalkan di 0,0 lagi gitu ya di sini. Berarti 0 tambah 0 kurang dari 6. Betul ya? Berarti yang diarsir itu daerah yang memuat titik 0,0, yaitu daerah yang bawah gitu ya. Oke, terus daerah yang diarsir adalah daerah yang terkena arsiran sebanyak 3 kali. Ya, karena ada 3 persamaan berarti daerah yang terkena arsir 3 kali. Daerah yang mana? Oke, kalau kita lihat daerah yang ini. Saya arsir warna biru gitu ya. Gitu. Nah, lalu ditanya apakah solusinya terbatas atau tidak terbatas. Ini merupakan solusi yang terbatas karena memang kita lihat dibatasi oleh 3 garis. Lalu solusi tidak terbatas itu solusi yang bagaimana? Misalkan saya gunakan contoh soal seperti ini ya. Nah, misalkan daerah yang diarsir adalah daerah yang ini. Maka ini adalah solusi yang tidak terbatas. Kenapa? Karena dia akan diarsir terus, kan? Terus daerah sini masih terarsir, di sini masih terarsir gitu ya. Begitu juga daerah-daerah yang lain. Ya, kalau kalian perhatikan daerah misalkan yang daerah yang sebelah sini, dia juga tidak terbatas gitu ya. Karena terus ke kanan, terus kena arsir gitu ya. Seperti itu. Kita lanjut. Oke, ini langsung dengan pembahasan. Misalkan ada soal, tentukan nilai maksimum atau minimum gitu ya. Jadi bisa ada, bisa tidak gitu ya, karena atau dari suatu fungsi objektif berikut pada himpunan visible S. Jadi daerah yang diarsir adalah S. Kita cari untuk nilai Z 5X dikurang 3Y, titik mana yang menghasilkan nilai maksimum atau nilai minimum. Oke, ini sudah diberikan titiknya. Jadi fungsi objektifnya adalah fungsi Z, yaitu 5X kurang 3Y. Kita cari nilainya untuk masing-masing titik. Misalkan saya cari yang pertama untuk titik yang paling kiri gitu ya. 1,5, 4,5. Kita masukkan, kita substitusi X-nya dengan 1,5, Y-nya dengan 4,5. Didapat hasil negatif 6. Oke, kemudian untuk titik-titik yang lain, ini 5,1, 5,675, juga ada titik 6,2, sama ya, substitusi masing-masing titik, ubah X-nya dengan nilai X yang tertera, dan Y-nya dengan Y yang tertera. Oke, didapat untuk titik 5,1, nilai Z-nya 22, untuk titik 5,675, Z-nya 4,75, titik 6,2, didapat Z-nya 24. Oke, kita perhatikan ada nilai-nilainya ya. 6, 22, 4, 75, 24. Maka kita dapat nilai minimumnya adalah Z sama dengan minus 6, dan nilai maksimumnya Z sama dengan 24. Oke, ya ini terdapat dua-duanya ya, nilai maksimum dan nilai minimum. Kemudian jikalau ditanya, misalkan titik mana yang menghasilkan nilai yang terbesar gitu ya, yang kalian jawab bukan 24 ya. Kalau ditanya titik ya maka yang kalian jawab adalah 6,2.
Gitu ya. Jadi perhatikan yang ditanya nilainya atau titiknya. Kalau nilainya berarti Z-nya. Begitu juga kalau misalkan nanti variabelnya diganti gitu ya, bukan set. Ya nilai berarti ya nilai dari fungsi objektifnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 4. Oke, nah ini sudah saya berikan garisnya ya. Dengan menggunakan metode titik ujung atau method of corner, maksimumkan nilai P. Jadi kita harus memaksimumkan nilai P gitu ya. Oke, dari tiga persamaan garis ini, tidak samaan ya sebetulnya. Ya, tapi ini persamaan garis. Oke, ada 1, 2, dan 3. Oke, yang pertama-tama mungkin yang paling mudah adalah yang ketiga ya. Garis ketiga adalah, oh ini ada 2 garis ternyata ya. Oke, saya ubah misalkan ini garis ketiga, ini garis keempat gitu ya. Garis ketiga X lebih besar daripada 0. X lebih besar daripada 0, maka yang ini ya. Oke, karena ini garis ketiga. Untuk garis keempat ya, lebih besar sama dengan 0 di sini. Dia ke atas. Maka daerah yang dimaksud pasti berada di kuadran pertama. Ya, kalau kita perhatikan tanda panahnya. Oke, untuk garis pertama, 2X tambah 5Y. Oke, 2X tambah 5Y lebih besar dari 10. Maka dia memotong di titik, misalkan ini ya, memotong di titik 5,0 gitu ya. Kalau Y-nya 0, maka X-nya 5, sama di titik, kalau X-nya 0, maka Y-nya 2, gitu ya. Ini hanya untuk perbandingan aja. Saya lupa ini titiknya mana. Oke, kita misalkan yang ini untuk garis kedua, berarti kalau Y-nya 0, X-nya 6. Kemudian kalau X-nya 0, Y-nya 2. Oke, berarti ini titik 2 gitu ya. Di sini titik 5. Di sini titik 6. Gitu ya. Maka yang ini itu garis pertama, yang ini garis kedua gitu. Kemudian kita cari batas di arsirnya. Misalkan untuk garis pertama ya, garis pertama yang ini. Misalkan kita uji 0,0 gitu ya. 0,0 berarti kan 0 tambah 0 lebih besar dari 10. Oh, ini pernyataan yang salah. Jadi yang diarsir adalah daerah yang di atas garis gitu ya. Di atas garis pertama. Untuk yang kedua, untuk garis kedua, kita uji juga, misalkan 0,0, 0 tambah 0 kurang dari 6, betul. Maka yang diarsir adalah daerah yang di bawah garis kedua. Gitu. Oke, kalau kita perhatikan, kita dapat sebuah solusi, yaitu yang ada di segitiga kecil ini. Oke ya, betul. Coba kalian cek. Yang saya arsir ini daerah yang dimaksud oleh keempat garis gitu ya. Dia ada di kuadran 1, lebih besar dari 0, lebih besar dari X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0. Kemudian di atas garis pertama dan di bawah garis kedua. Gitu. Maka kita punya titik-titik batasnya gitu ya. 0,2, 5,0 dan 6,0. Oke, yang diambil hanya ini ya, method of corner. Jadi titik-titik ujungnya saja. Lalu kita seperti soal nomor 3 sebelumnya, kita maksimumkan, jadi kita substitusi nilai X dan Y pada titik ujung ini pada nilai P. Oke, ya bisa dicermati dulu. Ya, kemudian kita dapat hasilnya di sini. Maka maksimumkan nilai P, jadi nilai maksimum P-nya adalah 18. Sekali lagi, jika ditanya titiknya, maka nilai maksimum P akan ada pada titik 6,0. Oke, kita lanjutkan soal terakhir.
Oke, ini soal cerita. Panji berencana menginvestasikan hingga $400.000 dalam 2 proyek. Proyek A menghasilkan keuntungan 12% dari investasi dan proyek B menghasilkan keuntungan 8% dari investasi. Ya, bisa dibayangkan ya. Ada 2 proyek, yang satu 12%, untungnya yang satu 12%. Kalimat berikutnya karena investasi. Oke, karena investasi di proyek B lebih beresiko gitu ya daripada di proyek A, maka Panji memutuskan bahwa investasi di proyek B tidak melebihi 30% dari total investasi. Jadi karena lebih berisiko, jadi maksudnya agar meminimalisir kemungkinan yang tidak diinginkan, maka investasi di proyek yang lebih berisiko itu tidak boleh terlalu besar gitu ya. Ada sebuah batas maksimal 30% gitu kan, tidak boleh melebihi. Berapa banyak yang harus Panji investasikan dalam setiap proyek? Jadi yang ditanya adalah si Panji ini harus menginvestasikan berapa dolar untuk proyek A dan berapa dolar untuk proyek B. Kemudian yang ditanya kedua adalah berapa keuntungan maksimum dari investasinya gitu. Jadi yang ditanya itu kalau untuk misalkan soal yang sebelumnya itu yang ditanya untuk pertanyaan pertama adalah titiknya. Berapa banyak yang harus diinvestasikan itu dalam setiap proyek, berarti itu yang ditanya adalah titiknya. Sementara berapa keuntungan maksimum itu yang ditanya adalah nilainya atau nilai Z atau P pada soal-soal sebelumnya. Oke, yang harus dilakukan adalah kita ini dulu diketahui ada 2 proyek, keuntungannya saya ubah jadi desimal ya, 12% dan 8%. Banyak dana diinvestasikan pada B, paling banyak 30%, atau kalau kita konversi pada tadi ya, maksimal kan Panji menginvestasikan $400.000. Jadi untuk proyek B maksimal diinvestasikannya adalah $120.000, tidak boleh lebih ya. Oke, saya misalkan variabel X dan Y. Tanda pagar ini artinya banyak ya. Jadi misalkan variabel X adalah banyaknya dana yang diinvestasikan di proyek A, untuk Y, variabel Y adalah banyak dana yang diinvestasikan di proyek B. Oke, untuk mempermudah perhitungan, saya buat satuan untuk X dan Y-nya adalah $1.000, supaya kita tidak perlu menulis angka nolnya begitu banyak gitu ya. Lalu kita bangun model matematika. Maksimal dari P adalah 0,12X tambah 0,08Y. Oke, ini didapat ya keuntungannya, misalkan kita tulis P gitu ya. Keuntungannya adalah P. Keuntungan kan didapat dari keuntungan proyek A ditambah keuntungan proyek B gitu ya. Nah, keuntungan proyek A itu kan 12% dari dana yang diinvestasi gitu ya. Yang Y-nya juga sama. Dengan kendalanya ada 3 di sini. Yang pertama, X tambah Y harus kurang atau sama dengan 400. Karena memang untuk di sebelumnya kita ini berencana menginvestasikan hingga 400.000. Hingga ya, maka ya harus lebih kecil atau sama dengan dari $400.000. Kemudian yang B-nya, yang kendala kedua, dana pada proyek B itu harus di antara 0 dan juga 120 ya. 120 kita udah definisikan di atas. Lalu kenapa harus lebih besar dari 0? Karena nggak mungkin ya dana yang diinvestasikan minus gitu ya, nggak mungkin. Makanya kita buat batas kedua seperti ini. Batas yang ketiga jelas X lebih besar dari 0 gitu ya. Karena nilai dana yang diinvestasikan di proyek A juga tidak mungkin minus gitu. Ini adalah gambarnya, mungkin kita lihat dulu. Ya, ini gambarnya kalau teman-teman perhatikan gitu ya. Ini 120 ya maksudnya. Saya ganti warnanya gitu ya supaya tidak bertabrakan. Ini 120. Ini sumbu Y, di sini aja ya. Sumbu Y, yang ini sumbu X gitu.
Kita perhatikan untuk yang garis pertama. Untuk yang pertama ini, X tambah Y kurang dari 400, seperti tadi misalkan. Berarti kalau Y-nya 0, X-nya 400 gitu ya. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 400. Kemudian kita sambungkan dengan garis gitu ya. Ini garis pertama. Gitu ya. Terus dia lebih kecil dari 400. Kita uji lagi salah satu titik ya. Untuk mempermudah ya biasanya 0,0 gitu ya. Berarti 0 tambah 0 kurang dari 400 betul. Maka yang diarsir adalah daerah yang di bawah. Seperti itu ya. Terus garis kedua, Y-nya di antara 0 dan 120 gitu ya. Ya, yang dimaksud adalah garis yang sebelah sini. Dari dua garis ini, jadi nilai Y-nya adalah yang di antara ini gitu ya. Ya, nilai Y-nya di sini. Kemudian yang ketiga, X lebih besar dari 0. Berarti yang ini garis suku Y. X lebih besar dari 0, maka yang kanan ya. Di kanan. Jadi yang diarsir yang dilalui oleh ketiganya itu yang ini. Oke, kalau kita perhatikan yang ini. Ups, maaf. Ada yang terlebih. Oh, oke. Jadi yang dihasil adalah yang ini gitu ya. Oke, kita gunakan titik ujung tadi ya, method of corner tadi. Jadi kita dapat 4 titik gitu ya. Aduh, maaf. Yang inilah ya. Kita dapat 4 buah titik. Titik pertama yang mudah dilihat gitu ya. Ini 0,0 gitu ya, mudah dilihat titik ujungnya di sini. Kemudian di sini 0,120 ya, mudah dilihat. Di sini juga mudah dilihat 400,0. Tinggal titik yang ini. Titik yang ini gimana? Ya titik ini kan melalui garis pertama gitu ya. Maka titik ini akan memenuhi X tambah Y sama dengan 400. Karena dia titik yang berada pada garis. X tambah Y sama dengan 400. Ya kita tahu di ketinggian ini Y-nya 120 gitu ya. Ya maka kita substitusikan saja. Jadi dapat X-nya 280. Oke, jadi kita dapat 4 titik ya. Oke, lalu ya tadi kan maksimum kan P kan ya. Ya kita substitusikan lagi nilai X dan nilai Y. Oke, bisa kalian perhatikan ya. Untuk 0,0 ya jadi 0 gitu ya. 400,0 yang keuntungan B-nya tidak ada, keuntungan A-nya $48.000 ya, dalam satuan ribu dolar. Jadi untuk titik 0,120 tidak ada keuntungan dari A, tapi keuntungan dari B hanya 9,6 atau $9.600 ya. Untuk titik terakhir kita lihat perhitungan dapat 43,2 atau $43.200. Yang ditanya keuntungan maksimal, oke, ini sepertinya saya terlewat, mohon maaf. Untuk pertanyaan pertama yang ditanyakan berapa uang yang harus diinvestasikan ya untuk masing-masing proyek gitu ya. Jadi untuk pertanyaan pertama titiknya, tadi saya sudah bilang, maka yang harus diinvestasikan adalah $280.000 untuk proyek A gitu ya, untuk proyek A dan $120.000 untuk proyek B.
Nah, baru pertanyaan jawaban untuk pertanyaan kedua adalah nilainya. Nilainya berapa? 400. Oh, oke, ini saya salah. Mohon maaf. Ya, saya tidak melihat. Oke. Oke, berarti untuk memaksimumkan ya, untuk nilai maksimumnya kan 48.000. Ya, berarti yang ini yang kedua. Gitu ya. Maka ini nilainya 400.000 atau semua uang yang dipunyai oleh Panji diinvestasikan untuk proyek A gitu. Dengan kata lain seperti itu. Agar mendapat keuntungan maksimum. Kalau kita misalkan investasikan di A-nya 280.000 dolar, yang B-nya 120.000 dolar, keuntungannya hanya 43.200 dolar saja gitu ya. Maka agar dapat keuntungan maksimum ya harus diinvestasikan semua di proyek A. Oke, sekian mungkin dari saya untuk tutorial kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf juga bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Terima kasih dan salam sehat.